raksasa laut nan ramah. Primadona Taman Laut Olele. Penyelaman minat khusus. Biota laut tak kasat mata. Cerita kejayaan maritim. Bersama Minanti Rohanta, inilah Harta Perairan Nusantara. Pelayaran kami lalui selama 4 hari di perairan Selat Malaka dengan titik berlabuh di Dumai. Dalam rute pelayaran Belitung Timur menuju Dumai, ternyata kami akan melalui garis Khatulistiwa. Inilah momen bersejarah bagi pelaut dengan ritual sakral mandi Khatulistiwa. Kami pun tidak pernah tahu hari apa, di jam berapa mandi Khatulistiwa akan dilakukan. Ternyata 14 Juni 2024, tepat pukul 5 pagi, suara gemuruh membangunkan kami untuk segera berkumpul di geladak kapal. Siapakah yang banyak menyuapikan Anda? Selanjutnya, Serena Bas. Kapela sudah dimandikan. Lanjutkan. Kamas. Nama baptis. Kanopus. Nama baptis Kanopus. Anggota TNI AL berlakon berbagai peran. Laskar Rempah beserta undangan dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah dianggap orang-orang darat yang masih memiliki tubuh dan jiwa yang kotor, sehingga harus disucikan. Jadi inilah prosesi mandi Khatulistiwa di mana tadi kita melintas benar-benar di garis Khatulistiwa, kita dibangunin dengan suara yang sangat kencang, lalu disuruh keluar kamar, langsung jalan jongkok menuju geladak kapal. Lalu kita disiram dengan air dan ini adalah prosesi mandi atau disucikan mandi Khatulistiwa, dan kita harus menghadap Dewa Neptunus untuk melaporkan kalau kita sudah dibaptis istilahnya dan diberikan nama dengan air kembang, lapor, lalu kita minum air rawa, dan ini prosesi masih terus berjalan. Usai mandi Khatulistiwa, saya pun penasaran terkait dengan ritual sakral ini. Itu sebenarnya suatu tradisi bagi para pemula atau pelaut-pelaut muda seluruh dunia yang dilaksanakan pada saat pertama kali melewati garis Khatulistiwa, supaya menimbulkan kebanggaan terhadap profesi sebagai pelaut. Tradisinya sama, perangkatnya sama. Dikisahkan Dewa Neptunus adalah Guardian of Seven Seas, penguasa 7 samudra, yang mempunyai istri bernama Dewi Ampitri dan punggawa bernama Devi John. Itu bertugas untuk mensucikan para pelaut muda itu untuk
mendapatkan keselamatan dalam pelayaran. Ada lagi yang menarik, kan Iya. ada istilah dibaptis gitu Pak, ada namanya. Itu kenapa tuh Pak? Itu karena dulu pelaut itu tidak ada seperti sekarang ada GPS itu menentukan posisi dengan benda-benda langit, Mbak. Bisa rasi bintang, kemudian matahari, bulan. Itu namanya celestial navigation atau navigasi astronomi. Jadi Gitu. nama-nama baptis itu adalah nama-nama Benda-benda langit. Gorontalo menjadi sebuah daerah yang memiliki ekosistem laut yang unik. Seperti di perairan desa Botubarani Kabupaten Bone Bolango yang menjadi perlintasan hiu paus atau whale shark. Menariknya lagi, wisatawan bisa ketemu langsung hanya dengan jarak 20 meter saja dari bibir pantai. Jarak yang sangat dekat bukan? Tapi namanya juga hewan liar ya, jadi nggak bisa diprediksi kapan mereka mau datang. Sambil menunggu jejak hiu paus yang muncul ke permukaan, kami pun berbincang-bincang dengan warga sekitar terkait syarat-syarat bagi wisatawan jika mau ketemu dengan ikan raksasa ini. Bagaimana cara menjaganya, Pak? Kami sadari bahwa hiu paus ini dilindungi. Makanya kami selalu mengedukasi kepada para pengunjung, mohon jangan menyentuh hiu paus. Ini yang selalu kami edukasi kepada para pengunjung melalui mikrofon yang ada. Dan alhamdulillah juga dari pihak BPSPL Makassar telah melakukan salah satu tagging di di siripnya itu, dan taggingnya itu bisa connect ke internet. Jadi kita bisa melihat keberadaan dari hiu paus ini di mana. Saya pun langsung tak sabar ingin berjumpa dengan Shirley, sapaan bagi whale shark yang kerap muncul. Pertama-tama saya ingin merasakan sensasi berbeda di atas perahu transparan menuju ke tengah laut. Saya pun didampingi oleh satu pemandu yang akan mengarahkan kapal ke titik keberadaan whale shark. Jadi, dahulunya warga desa ini berprofesi sebagai nelayan. Tapi kehadiran hiu paus ini membawa angin sejuk bagi warga yang akhirnya sadar wisata dan beralih profesi sebagai pemandu, penyewa perahu, pendokumentasi, hingga berwirausaha. Wah, senang sekali rasanya saat hiu paus ini mulai mendekat. Ternyata hiu paus memiliki corak bintik yang berbeda-beda loh travelers. Menggemaskan ya melihat hiu paus ini makan dengan cara menyaring air laut. Makanannya yaitu plankton ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Jadi untuk mempertahankan posisi ikan raksasa ini, guide sudah menyiapkan ikan nike yang dilempar ke arah mulut hiu paus. Tadi udah ketemu langsung sama Shirley pas pakai glass boat. Sekarang mau coba langsung snorkeling. Kita lihat ketemu nggak deketan sih, sekitar 4 meter dari Shirley. Seperti apa aslinya kalau dilihat dari laut. Kita turun dulu ke bawah. Yang dayungnya yang berat. Wah, ternyata saat berenang, panjang hiu paus yang datang ini hanya sekitar 4-5 meter. Jika dilihat dari ukurannya, hiu paus ini masih tergolong remaja. Berdasarkan keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, jumlah pengunjung snorkeling dengan hiu paus dibatasi, maksimal 7 orang saja. Whale Shark Indonesia mencatat pada 2016, jumlah hiu paus yang melintas di Botubarani ada 17 ekor dan semuanya berjenis kelamin jantan. Regulasi demi regulasi tengah dipersiapkan berbagai pihak terkait daya dukung dan daya tampung wisata hiu paus, pengembangan metode monitoring, serta pendataan.
Puas dan bahagia melihat langsung hiu paus yang jinak ini. Saya pun ingin menyelam di lokasi lainnya yang juga menjadi kawasan konservasi. Desa Olele terkenal bagi penyelam karena taman bawah lautnya memiliki koral yang langka dan hanya ada satu-satunya di dunia yang dapat ditemukan di Gorontalo. Desa Olele ini ternyata memiliki tempat konservasi terumbu karang. Lokasinya itu dia tuh, depan sisi kanan saya yang ada 2 pos. Di sana tidak ada yang boleh menyelam, hanya orang tertentu saja dan atas izin pemerintah. Kalau buat saya dan warga-warga lainnya, orang umum bolehnya menyelam di sisi sana tuh, sisi kiri saya di depan. Nanti saya akan coba menyelam di sana. Bagaimana terumbu karangnya, apakah cantik, apa saja ikan-ikan yang ada di bawah lautnya. Tapi saya akan nyebrang sedikit dulu dengan kapal atau perahu kayu yang ada di sini. Bersama dengan Bang Cecep dari Salvador Diving, saya akan coba menyelam di Olele. Saat ini visibility memang kurang terlalu bagus karena cuaca, ombak, dan arus. Kami pun menggunakan kapal kayu terbuka menuju titik lokasi diving. Jaraknya hanya sekitar 300 sampai 500 meter dari desa Olele bagian timur. Bahkan lokasinya pun masih berada di depan perumahan warga loh travelers. Titik penyelaman pertama bernama Traffic Circle. Menyelam pada kedalaman 3 hingga 4 meter saja, di sini saya dapat melihat karang bambu, koral api, dan anemon. Sedangkan biota lautnya ada ikan karang dan ikan buntal. Sedangkan di kedalaman 30 meter, penyelam dapat menemukan Salvador Dali Sponge. Titik kedua penyelaman bernama Gin Cave. Pada kedalaman 20 meter, penyelam pun masih akan menemukan bunga karang yang langka, Salvador Dali. Di sini penyelam juga dapat bertemu akar bahar, karang kuping gajah, karang porifera, bubble coral, morai, lionfish, dan Napoleon. Usai menyelam, saya pun berbincang dengan Pak Tony dari ICCTF yang sudah bertemu dengan lionfish dan menikmati keindahan Salvador Dali. Menurut Pak Tony, potensi wisata bawah laut di sini harus ada intervensi dari pemerintah dan swasta agar semakin berkembang. Itu yang sebenarnya menjadi kunci dari apa yang kita sebut dengan pendanaan biru. Yang ini kita terapkan di kawasan perairan seperti di Olele ini. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur tadi. Baik itu yang jalan, baik itu tempat turis untuk singgah, restoran, pemberdayaan masyarakat yang lebih bagus dalam bentuk misalnya pelatihan capacity building dan peraturan dan regulasi. Nah, oleh sebab itu yang menjadi hal penting kita harus buat semacam satu neraca sumber daya. Sejauh ini Pokmaswas menjaga perairan Olele dengan melarang nelayan untuk memancing di sekitar daerah zona pemanfaatan terbatas dan harus menggunakan alat yang ramah lingkungan. Inilah kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga. Konservasi hanyalah sebuah upaya untuk melestarikan biota laut endemik, terumbu karang, hingga keindahan bawah laut Nusantara. Laut sejahtera atau Lautra diharapkan juga berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Bangkit, maju bersama, dan pertahankan kekayaan perairan Nusantara. Satu lagi kekayaan laut Sulawesi Utara yakni keragaman biota lautnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pegiat selam. Dan satu daerah dengan keunikannya menjadi lokasi favorit penyelaman minat khusus yang disebut Mark Dive.
Ya, Selat Lembeh di Bitung ini tempatnya. Di sini, pegiat fotografi makro atau biota super kecil di hamparan pasir dan lumpur laut dapat mengeksplorasi banyak objek yang menarik. Setelah perjalanan darat yaitu sekitar 30 menit atau naik kapal sekitar 10-2 menit, akhirnya tiba juga di Lembeh. Di sini tuh banyak banget resort dan juga yang harus dinikmati yaitu menyelam. Mau snorkeling ada yaitu dekat pulau-pulau kecilnya. Tapi kalau misalnya menyelam, itu dia minat khusus yang sangat menarik. Penasaran? Jangan kemana-mana, ikutin aku terus makanya. Pemerintah Kota Bitung yang menaungi langsung pariwisata Lembeh juga berperan aktif dan tentunya dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan kekayaan lautnya. Selain itu, kegiatan pengembangan pariwisata Laut Lembeh juga mengedepankan sektor perekonomian masyarakat sehingga dengan menjaga laut dan mengemasnya sebagai bentuk wisata bahari yang menarik, tentu dapat menambah geliat perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan kan butuh pendampingan. Nah, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pemda, Pemkot, ataupun dari dinas-dinas terkait nih Pak? Ya, jadi kita melakukan pendampingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, mereka melakukan pendampingan seperti tugas dan tanggung jawab tupoksi yang mereka miliki. Kalau Dinas Pariwisata dalam rangka pendampingan untuk pelatihan tour guide atau membuat paket wisata, itu kan penting juga karena ilmu pengetahuan tentang paket wisata ini pasti hanya didapat di level-level tingkat akademi atau praktek-praktek oleh usaha-usaha bisnis pariwisata yang besar. Masyarakat kecil ini tidak paham. Nah, kita membantu mereka contoh membuat paket wisata dari bandara sampai ke Bitung, difasilitasi dengan kendaraan apa. Baru kemudian kalau ada turis yang datang, asing yang datang, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, pelatihan-pelatihan ini melengkapi mereka akan pengetahuan tentang objek wisata yang ada di wilayah kita ini. Seperti spot dive kita ada 96 titik, di dalamnya ada mark dive, ada makro yang sangat unik itu pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka miliki. Sehingga para turis itu bisa langsung tertarik dari contoh dia cuma mendengar atau kemudian membaca, dia sudah bisa berada di kota ini dan kemudian bisa menikmati. Sebelum menyelam, saya akan bertemu dengan Om Ben dulu nih, yaitu tour guide yang akan menginformasikan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menyelam. Om, apa do's and don't-nya yang boleh dan tidak boleh untuk penyelam makro lakukan ketika menyelam? Ya, makro itu identik dengan fotografer ya. Yang bagusnya untuk makro itu adalah kita bisa menikmati keindahan yang kecil-kecil itu, tapi itu kontrak dengan kadang-kala ada yang divers yang nakal juga. Nakalnya dalam tanda kutip bahwa tidak mau peduli dengan bahwa makro ini juga adalah makhluk hidup. Ya kan kadang-kala dengan pointernya, dengan behavior seorang dive guide atau seorang fotografer juga itu juga harus dijaga. Oke, Om, kalau misalnya penyelam itu boleh nggak sih Om misalnya berlutut di dasar kan pasir ya rata-rata makro itu pasir, boleh nggak sih kalau misalnya berlutut atau misalnya kita menggenggam pasirnya gitu? Iya, nah bagus, ini sangat bagus pertanyaannya. Kalau di Selat Lembeh ini memang ada begitu banyak, kita kan karena banyaknya dive site yang kita diving di mark site. Nah, kita harus sangat hati-hati untuk kita turun lebih ke dasar laut. Kadang-kadang kita harus kasih sign seperti ini karena di situ mungkin kita lihat di situ pasir, tapi ada begitu banyak mikroorganisme yang tinggal di pasir. Nah, seperti skeleton shrimp yang kecil gini kita mungkin nggak bisa lihat, tapi mereka ada di seputaran itu. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus periksa dulu dasar laut itu, baru kita bisa mungkin posisi kaki seperti itu. Nanti aku sama Om Ben akan menyelam ya. Oke, siap. Kita siap naik perahu ini, kapal ini? Ya, Oke, ayo. Silakan Om. Mari. Sekarang udah mau siap-siap nih kita ke titik penyelaman atau dive spot namanya Jahir.
Di sana itu titik penyelaman kita, startingnya itu sekitar 5 meter kedalamannya, lalu kalau misalnya terdalamnya 20 meter. Nah, aku pun penasaran kira-kira akan melihat biota laut makro sekecil apa, dengan bentuk apa, dan jenis apa. Dan nanti pun saya akan menyelam bersama Om Ben dan juga Om Son. Ini adalah penyelaman McDive pertama saya. Di spot penyelaman ini, awalnya saya berpikir tidak banyak melihat biota laut di hamparan pasir hitam. Namun ternyata, wow, benar-benar unik dan menarik ya travelers. Memang diperlukan pemandu selam profesional dengan keterampilan khusus dan pandangan mata yang cukup akurat untuk bisa melihat objek-objek kecil ini. Di antaranya adalah skeleton shrimp yang sangat kecil sedang hinggap di tumbuhan laut. Bahkan saya harus dijelaskan lebih detail lagi nih oleh pemandu saya, Om Ben. Beberapa spesies kelinci laut atau lintah laut dengan warna yang indah juga saya temui di sana. Satu yang menjadi primadona penyelam fotografi makro adalah kuda laut mini atau Bargibanti pygmy seahorse, juga Thorny seahorse yang berwarna kuning dan lucu ini nih travelers. Masih banyak lagi yang saya lihat atas bantuan pemandu selam tentunya. Mantis shrimp atau udang berwarna-warni yang sedang bersembunyi di rumahnya, hingga lincahnya gurita kecil atau mimik octopus yang melintas di depan saya. Seru sekali travelers, dan tentunya menjadi pengalaman tak terlupakan bagi saya menyelam di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Tetap jaga laut Indonesia, laut sejahtera untuk semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.